Diriwayatkan oleh sahabat Qatadah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, arba'un man u'ti hunna faqad a'ta khairad dunya wal akhirah. Nabi mengatakan bahwasanya sesiapa orang yang hidup di dunia yang di dalam hatinya ada 4 perkara yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, maka dijamin oleh Nabi orang tersebut akan diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Siapa saudara yang tidak ingin hidup dunia sampai akhirat senang? Tidak ada cerita manusia yang tidak ingin senang hidup dunia sampai akhirat, tidak ada. Pasti semua manusia ingin mempunyai hidup dunia sampai akhirat dalam keadaan senang. Dan sesiapa orang, kata Nabi Muhammad, kalau ada dalam dirinya 4 ini, maka dia akan bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Pertama saudara, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kalau ada manusia yang hidup di dunia memiliki lisanun dzakirun, lisan yang selalu ingat kepada Allah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, mempunyai lisan yang selalu menyebut asma Allah, yang selalu menyebut asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa manusia yang punya seperti ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Siapa yang menjamin? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa saudara manusia yang mempunyai lisan yang selalu zikir kepada Allah. Kita koreksi diri kita. Kita punya lisan, pernahkah berzikir kepada Allah? Pernahkah bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ataukah kita punya lisan tidak pernah kita gunakan untuk menyebut asma Allah? Kalau Allah saja tidak disebut, siapa kira-kira yang mau kita sebut? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak kita sebut, kira-kira yang keluar dari lisan kita ini nama siapa yang akan kita sebut saudara? Lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Karenanya orang-orang dahulu kecintaan Nabi Muhammad, mereka lisannya selalu basah untuk menyebut asma Allah, menyebut asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya hidup gak enak. Lisan anda gak pernah zikir kepada Allah. Lisan anda tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau saya hadir di majelis seperti ini dapat 1 Pak. Kenapa? Kita berzikir kepada Allah. Kita menyebut asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan mudah-mudahan sampean senang dunia akhir. Amin. Allahumma. Orang dulu itu Pak suka berzikir kepada Allah. Makanya terkadang orang dahulu itu para aulia Allah, mereka punya subhah, tasbih. Punya tasbih. Tapi Pak, bukan berarti zaman sekarang ini zaman akhir, bukan berarti yang enggak megang tasbih bukan ulama. Kadang kita ngelihat ulama gak tasbihan, gak pati ulama. Surbanan, gak surbanan tuh setengah iki. Jangan. Terkadang apa? Mereka seperti itu, mereka nggak bawa, tapi di rumah dowo Pak, panjang. Tapi kalau bisa sampean bawa. Sekarang kan zaman akhir Pak, tasbih buat pajangan. Ada nggak? Yang besar-besar tuh. Saya setiap ke rumahnya orang kadang ada besar. Saya tanya, tasbihnya siapa? Punya saya Habib. Diputer. Enggak Habib, pajangan. Puteran Pak. Kalau enggak di rumah ditaruh di mobil, digantungkan. Mobil. Makanya aulia zaman dahulu, Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar yang kita kenal beliau. Masya Allah. Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar beliau, Masya Allah, mendapatkan subhah tasbih dari Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf, Pasuruan. Kata Habib Ja'far, tidak ada yang bisa mengenyangkan tasbih ini kecuali Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar.
Saya tanya, tasbih sampean wis wareg napa dereng? Ojo wetenge tok diwaregi. Pak, tasbih. Tasbih. Sekarang zaman akhir, bukan berarti yang enggak megang tasbih bukan aulia, Pak, bukan ulama. Aneh sekarang ini. Saya sering mendengar, alah jangan sama kiai itu. Kenapa? Gak pati nggawa tasbih, ing pati manjur. Kenapa sama lihat dari tasbihnya, tapi lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang kita kenal sekarang, Pak, yang bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Madinah. Beliau itu kalau mau makan ditaruh tasbih, habis makan, Pak, tasbih dipegang, ngomong tasbihan. Tidak pernah lisannya itu diem. Kenapa? Jaminan dari Nabi Muhammad, lisanun dzakirun, sesiapa orang yang mempunyai lisan yang selalu berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, menyebut asma Nabi SAW, akan diberikan kehidupan dunia sampai akhirat. Pasti enak dunia sampai akhirat. Habib Zain dipegang, ngomong tasbihan, Pak. Saya kalau ngomong lali, yakin saya wis. Apalagi perempuan, wek. Sudah ngomong, aduh, ngalor ngidul sak bulusan cintai, Pak. Ya Allah, tasbihan, zikir sama Allah, baca sholawat. Makanya tasbih sekarang macam-macam, Pak. Kalau dulu tasbih itu pakai kayu, kalau sekarang ada digital. Tahu digital sampean? Cetik mana itu, ada yang punya? Nah, pakai baterai. Nggih. Kalau sampean pernah naik pesawat, biasanya ngitungnya pakai itu. Iya, tasbih sallallahu alaihi Muhammad. Allah, astaghfirullah. Makanya Nabi memberikan banyak macam-macam daripada zikir kepada Allah. Ada masya Allah, alhamdulillah, la ilaha, astaghfir, alhamdulillah, subha. Zaman milih. Semua bagus kalau kuat. Tapi harus tanya sama guru sampean, kira-kira saya ini pantas yang mana? Oh, sampean orang kaya, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Beb, saya yang mana? Oh, sampean banyak dosa, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu. Jangan semua dimakan, sampean dosa toh alhamdulillah, alhamdulillah. Ditambah dimamuk malaikat sampean. Sampean banyak dosanya alhamdulillah, Kang. Hoi, akeh dosane alhamdulillah. Jare wong Banyuwangi klendi sampean. Jare wong Madura berem. Akeh dosane malah alhamdulillah. Tanya, maka kita perlu guru, Pak. Perlu guru. Datangi ulama, datangi habaib, datangi ustadz. Ustadz, saya ini kira-kira kalau zikir sama Allah kira-kira pantas yang mana? Tanya, kabeh dipangan. Ngocok, darah tinggi mangan wedhus, entek sampean. Asam urat kayak melinjo, wassalam, cenut-cenut dadine. Pilihan banyak. Sama datang kepada ustadz lisanul dzakir. Pakai para ulama seperti itu, Pak. Sampean ya, hati-hati ya. Beliau tasbih nanti pulang 10 ribuan. Toko Habib Soleh itu ada. Beliau astagfirullah, istighfar. Ya, yang enggak bawa, Beb, biarkan. Hati-hati. Ada ulama sekarang, Masya Allah. Hati-hati. Mubalek kadang cari yang megang kitab. Ini banyak yang enggak megang kitab dianggap bukan, enggak pati ulama. Kenapa? Enggak megang kitab. Hati-hati. Kita punya orang tua, punya guru-guru dulu, banyak yang tawadhu, belajar di rumah disampaikan ke masyarakat. Ada juga, Pak, yang bawa kitab pantas-pantasan tok, itu ada. Delok tok. Iki dibuka tok, ngoceh terus. Ada. Jadi hati-hati, jangan sampai sampean punya hati suudzon sama ulama, suudzon para kiai, suudzon para habaib, suudzon para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu, berarti kita punya hati adalah hati yang kurang beres.
Karenanya bersihkan orang dulu tuh, Masya Allah Pak. Bersihnya mereka, dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Masya Allah. Makanya mereka suka zikir sehingga hatinya bersih, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir sampean kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisanun dzakirun. Saat ini kita bersama, yuk kita pikir sekarang, dari melek kita buka mata sampai memejamkan mata, berapa nama Allah yang telah kita sebut? Berapa kali Pak? Berapa kali nama Nabi SAW kita sebut? Banyak mana kira-kira nama Nabi Muhammad sama orang-orang yang lain yang kita sebut dalam diri kita? Banyak mana kira-kira nama Allah daripada nama-nama yang lain yang kita sebut, saudara? Lisanun dzakirun, jelas pengen selamat, zikir kepada Allah. Ada majelis taklim, ikut sampean. Ada majelis sholawat, sampean ikut. Ada manaqib, sampean ikut. Ada apapun, majelis-majelis kebaikan, sampean ikut. Kenapa? Di dalamnya mengajak lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ada manusia yang hidup di dunia, lisannya kering untuk menyebut asma Allah, pasti orang tersebut tidak akan diberikan hidup yang enak dunia sampai akhirat. Sekaya apapun akan hancur, sehebat apapun akan hancur, sealim apapun akan hancur. Kenapa? Lisan mereka tidak pernah menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah. Satu, lisan yang zikir kepada Allah, sering sholawat, sering istighfar, sering baca alhamdulillah, nyebut asma Allah. Yang kedua, hati yang bersyukur kepada Allah. Kita ini Pak banyak nggak syukur sama Allah. Kasih hujan ya Allah. Saya ceramah di daerah selatan Pak, hujan berkali-kali, mau hujan tok jari. Tapi sebelumnya 4 bulan, 5 bulan, hampir setahun kering Pak. Ngomong panas. Ketika panas yang diminta apa? Hujan. Tapi ketika Allah ijabah, wis saya kita ijabah, tak kasih hujan, ngeluh masih hujan terus. Makanya syukur sama Allah. Alhamdulillah. Habib, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau sampeyan mau syukur kepada Allah, sampeyan sholatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampeyan sholat dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampeyan sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Yang dinamakan orang yang bersyukur yaitu sorful abdi lima khuliqa li ajri, menggunakannya hamba Allah ketika diberikan nikmat oleh Allah, digunakan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada manusia yang hidup di dunia, dia mengatakan syukur tapi enggak sholat, berarti orang tersebut bukan dikatakan syukur kepada Allah. Siapapun manusia yang hidup di dunia, mereka enggak sholat kepada Allah, maka tidak akan diberikan hidup enak dunia sampai akhirat. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Cantik gak sholat, buangan Pak. Kayak apa? Pak, tak ulangi, catatan. Cantik gak sholat, buangan. Kayak apa? Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya semenjak dia tidak pernah sholat kepada Allah. Jadi kalau sampean mau lihat orang baik, sholat. Ganteng gak sholat, buangan Bu. Krungu Bu, tak ulangi. Ganteng gak sholat, buangan. Kayak apa ganteng? Sholat. Kalau sampean mau lihat rumah tangga yang baik, rumah tangga yang enak dunia akhirat, kalau di dalamnya saling ingat kepada Allah, mereka sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun nggak sholat, ya Allah, tidak ada kebaikan Pak dalam kekayaannya. Sehebat apapun dalam pangkatnya, tapi nggak sujud kepada Allah, nggak sholat, maka pangkatnya tidak ada keberkahan Pak. Sama mau lihat orang baik, sama lihat sholatnya. Oh, itu baik apa enggak Beb? Sholat mah enggak? Enggak, elek. Paham Pak ya? Islam Pak, simple Islam itu Pak. Kita ini sudah diajari sama Nabi SAW. Kita diajari. Baik apa enggak? Sholat enggak? Sholat. Hebat. Wali Beb, sholat enggak?
Enggak pati wali. Loh, syariat. Bahkan kita punya guru Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, murabbi ruhi, guru kita. Beliau kalau ada seorang wali, beb ada wali, sholat nggak kelihatan sholat, jangan kau ikuti. Hatta semua orang mengatakan wali, kalau dia nggak ibadah, nggak sujud kepada Allah, jangan kau ikuti. Wali itu sholat, Pak, sujud sama Allah. Nggak ada ceritanya orang yang bisa terbang, orang yang ini yang itu, tapi nggak ibadah kepada Allah, nggak sujud kepada Allah, tidak ada kebaikan, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mulai sekarang sampean lihat, sampean punya anak sholat nggak? Sampean punya istri sholat nggak? Sampean punya suami sholat nggak? Sholat itu luar biasa. Kalau sampean sholat berarti sampean mempunyai hati yang syukur kepada Allah. Tapi kalau sampean tidak sholat berarti sampean termasuk manusia yang tidak mempunyai hati bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya kita diajak acara seperti ini, Pak. Untuk apa? Supaya kita memperbaiki sholat kita. Oh ya, saya kemarin sholatnya kurang khusyuk. Kita diajari, kita hadir di sini dalam rangka apa? Supaya nanti ketika kita sholat kita lebih khusyuk, lebih hudur, lebih apa? Takut kepada Allah. Oh, dahulu orang-orang mereka itu Masya Allah hadir majelis pulang tambah khusyuk, tambah takut kepada Allah, tambah mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Pak 60 tahun sholat, kadang belum pernah merasakan khusyuk. Ayo jujur-jujuran, 40 tahun terkadang kita masih lupa. Allahu Akbar, takbir itu khusyuk. Kadang seret eling sepeda motor, eling kreditan, iya, eling kerjaan, eling anak. Tapi nggak apa-apa, kita ini belajar. Ad-dunya darul imtihan, dunia ini tempat untuk ujian, belajar terus sampean. Jangan sampai sampean ngomong, aduh daripada nggak khusyuk lebih baik nggak usah ngawur itu. Kita ini masih belajar terus. Dengan sampeyan terus menerus sholat, pasti suatu saat sampeyan akan diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Nah, kalau kita nggak sholat, Pak, sholat enggak, kapan kita mau khusyuk? Dahulu itu orang sholat mereka sampai menangis kepada Allah, meneteskan air mata. Mereka sholat, para aulia, para guru-guru kita, mereka sholat Allahu Akbar nggak tahu sebelahnya siapa. Saking khusyuknya kepada Allah, Allahu Akbar nggak tahu Pak di sebelahnya siapa. Sama ya? Sholat Allahu Akbar, melihat kakinya, buat kari gede-gede iki fulan, ndelok seketok iling Pak. Belum lihat wajahnya, kakinya tuh, wih kari ireng nih, Pak mak celeng ya, boh. Masya Allah. 2, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Yang ketiga, wabadanun sabirun, jiwa yang sabar, tenang. Sama itu kalau dikasih ujian sama Allah sabar Pak. Ujian, wabah, apapun sabar, doa sama Allah. Sekarang yang lagi ngetren corona. Corona apa Corolla Pak? Corona, penyakit wabah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kabar itu Pak, di sana itu sekarang orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah ikut sholat pakai mukena. Hebatnya Allah Pak. Gak perlu senjata, gak perlu apa. Tuh kayak sedikit toh. Makanya jangan sombong. Kita ini siapa? Allah dilawan, entek, tompes. Allah. Kita dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masing-masing manusia diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak Pak. Semua punya masalah. Tidak ada yang nggak punya masalah. Tapi bagaimana kita sabar? Kalau kita sabar, pasti kita akan hidup dunia sampai akhirat dalam keadaan enak. Yang ketiga, yang pertama apa? Lisan yang selalu berzikir. Yang kedua apa?
hati yang bersyukur. Yang ketiga apa? Jiwa yang sabar. Yang terakhir kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun solihatun, yaitu istri atau suami yang soleh. Paham ya? Itu yang bisa sampean enak dunia akhirat tuh kalau sampean punya istri Pak yang lagi solehah. Ayu gak solehah kayak apa Pak? Buat apa? Solehah kalau dipandang enak, dilihat tersenyum, diperintah nurut, solehah. Didelok sumpek kan? Sumpek. Di luar melihat istrinya orang seneng. Di zaman sekarang Pak, hati sampean. Di zaman sekarang ini zaman akhir. Melihat istrinya sumpek, melihat istrinya orang seneng. Naudzubillah. Ngomong sama istrinya 5 menit tuh Pak, nggak kerasan. Tapi di warung ngomong sama istrinya orang kok betah. Zaman sekarang. Apalagi yang punya warung janda-janda. Insyaallah. Sama sekali. Wa zaujatun solehah, kata Rasulullah, tandanya kalau sampean pengen enak dunia akhirat, punya istri yang solehah, yang nurut sama sampean, dilihat senang. Makanya perempuan-perempuan tuh jangan banyak bersengut Bu. Ya, jangan banyak bersengut, datang senyum. Ketika di luar sumpah lihat, ya Allah cantiknya, macake sing apik Bu. Dester ya bolong-bolong kabeh. Ambune sing wangi, mak celok. Kecut. Rambutnya disamponi, ojo gimbal. Kayak gak tahu sampoan sak tahun. Aduh sela ono udan to. Perempuan yang solehah, Pak. Sampean Pak dikasih istri yang solehah, walaupun nggak dikasih dunia sedikit, enak Pak. Mangan seadane tempe tahu, tapi istri solehah. Ayo, gini apa nggih? Ngaku Bu orang-orang ini. Sebaliknya perempuan itu kalau punya suami yang soleh, yang bisa ngajak istri dan anaknya ke jalan Allah, cukup. Kepala rumah tangga sekarang Masya Allah, cari wong Banyuwangi lomo. Ini malam apa lagi? Hari apa? Hari Jumat malam tanggal 14. Katanya mereka mengatakan hari Valentine. Yang sampean kepala rumah tangga mau keluar ngomong hari Valentine, cegahan Pak. Hari Valentine tekon di Valentinan mangan ning omah enak, hadir majelis enak. Ayo suami yang soleh, ajari istri sampean, ajari putra putri sampean, hadir di majelisnya Allah, ajak di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang gak perhatian Pak, keluar gak ditanya mau kemana nak, pokoknya keluar. Orang dulu Pak ditanya, tidak melepaskan begitu saja, apalagi perempuan. Mudah-mudahan selamat Allahumma. Selamat Allahumma.